Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya ke pembahasan pengenalan mengenai tools yang ada di aplikasi Pixelab ini. Tanda ini merupakan aplikasi filter yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa macam latar yang bisa kita gunakan secara gratis dan merupakan bawaan dari aplikasi tersebut. Terus yang angka A ini merupakan sebuah untuk mengatur editing pada teks. Di sini yang bergambar pensil itu merupakan untuk edit teksnya. Misalkan kita tulis, nah teks ini berubah menjadi apa yang kita inginkan. Terus tools yang kedua ini ada delete. Delete ini untuk menghapus sebuah teks. Yang mana jika kita tekan tanda delete ini, teks yang ada di sini itu akan menghilang secara otomatis. Terus ini ada tanda copy, yang mana copy ini merupakan tanda untuk menggandakan sebuah teks tersebut menjadi dua teksnya. Terus ada to font. To font ini bisa digunakan untuk menimpa gambar di atas gambar lainnya. Sedangkan yang to back ini merupakan tools yang mana menimpa gambar untuk di bawah gambar yang lainnya. Terus ada position. Nah, ini merupakan suatu tools yang mana untuk mengatur teks bisa digunakan untuk kiri kanannya agar tidak berceceran. Bisa langsung ditambahkan seperti ini ataupun digeser seperti ini, gimana keinginan kita saja. Terus yang ini relative position ini merupakan sama seperti yang sebelumnya, cuma ini bisa dilakukan secara otomatis dengan cepat. Terus ada size. Size ini merupakan untuk ketentuan besar kecilnya sebuah huruf, bisa diatur sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus ada padding. Padding ini merupakan kita bisa left padding itu berarti rata kanan, bisa rata kiri sesuai. Jadi ini yang menggesernya, sisa kolom yang tidak ada bacaannya ya. Terus di sini ada color. Color ini merupakan sebuah warna, yang mana warna ini bisa digunakan untuk mengubah teks sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Di sini sebenarnya warnanya kalau misalnya aplikasinya baru diinstal sedikit, tapi kita bisa nambah dan mengatur warna sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan teks yang akan dipakai. Nah, di sini di dalam warna itu ada dua varian.
Yang pertama itu warna tadi, yang kedua yaitu gradien. Gradien ini merupakan warna yang tidak semuanya nampak gitu, jadi kayak yang ngeblur gitu, bukan ngeblur, jadi warnanya itu bervarian. Bisa kalian coba saja dan rasakan perbedaannya. Terus di sini ada tekstur. Tekstur ini merupakan tambahan gambar yang bisa digunakan pada bacaan. Tambahan gambar yang bisa digunakan pada bacaan tulisan tersebut. Nah, misalkan yang barusan tidak kelihatan, misalkan ini kita tambahkan. Nah, jadi si bacaan yang kita tulis tersebut menjadi loreng kayak gini, seperti gambar buku yang barusan ditambahkan. Terus di sini ada rote, yang mana ini untuk mengubah posisi derajat yang kita inginkan. Oh ya, ini kelewat, ada opatisi ini untuk mengubah ketebalan atau ketipisan teks tersebut. Terus ada max ini biasanya digunakan untuk mengatur agar terhapus apa yang kita max. Nah, misalkan ini bacaan ini kita max setengahnya. Nah, kalau kita tulis centang, maka apa yang kita max itu bisa hilang ataupun bisa ada, gimana kebutuhan kita. Terus di sini ada font. Font ini merupakan suatu tulisan jenis font yang kita bisa gunakan. Ini font ini terdapat gratis dalam aplikasi Pixelab ini dan lumayan banyak. Jika kita bosan dengan akan font ini, kita bisa menambahkan di My Font, yang mana My Font ini merupakan hasil dari instalisasi di Google dan dimasukkan ke sini. Nah, jadi banyak pilihannya. Kalau Rican ini merupakan fonts yang telah kita gunakan dalam menulis sebelum-sebelumnya. Nah, terus ada style. Ini merupakan tools yang mana untuk bisa mempertebal bacaan, memiringkan, dan menggarisbawahi. Kalau yang T ini merupakan tools yang untuk digunakan untuk menghapus apa yang telah kita gunakan ini. Jadi kembali ke seperti semula. Terus ada curve. Ini merupakan sama seperti posisi derajat yang tadi, cuma ini bisa lebih berposisi seperti apa yang kita inginkan, dan ini bisa digunakan untuk font yang digunakan untuk pembuatan logo agar lebih menarik. Terus ada text background. Text background ini merupakan background yang mana bisa digunakan jika ini dihidupkan, maka si
teksnya ini di belakangnya terdapat background dan warnanya itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, mau warna ataupun gradient itu sama saja. Terus di sini ada line. Ini sama saja seperti kayak di Microsoft Word kayak gitu, bisa rata kiri. Bentar. Bisa rata kiri, bisa rata ini rata kanan ataupun rata kiri kanan. Bisa kalian coba. Kalau yang ini merupakan spasi yang mana spasi ini bisa mengatur renggang atau dekatnya suatu bacaan, suatu teks tersebut. Kalau misalkan ini mengaturnya ke bawah. Kalau tadi kan ke samping, kalau ini ke bawah. Renggang atau tidaknya itu ke bawah. Terus ada stroke, yang mana ini kalau dihidupkan itu bisa mengubah si bacaan tadi itu menjadi ada pinggirannya, dan pinggirannya itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan apa yang kita butuhkan nantinya. Nah, terus ada shadow. Shadow ini merupakan kalau misalkannya diklik si ininya dihidupkan, maka si shadow ini akan mengubah tampilan latar belakangnya menjadi lebih blur. Jadi berbayang. Si teksnya itu jadi berbayang. Nah, berbayang. Ini shadownya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan, mulai dari radius, apisikal, dan yang lainnya. Terus ada inner shadow. Inner shadow ini kalau misalnya diklik lebih menghidupkan lagi si bacaan tersebut. Jadi bayangannya itu bisa ditonjolkan lagi. Dan ini radiusnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Terus ada emboss, yang mana ini merupakan derajat untuk untuk menggandakan teks tersebut agar si teksnya itu cahayanya kemana gitu. Jadi kelihatan seperti nyata. Bisa diatur sesuai dengan keinginan. Terus ada ini perspektif. Ini bisa digunakan untuk mengatur sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya ingin menjadi lebih lebar atau lebih sempit atau gimana gitu. Gimana keinginan kita saja. Terus ada 3G rod. Nah, ini bisa digunakan untuk menjungkir balikan, membalik-balikan apa yang kita butuhkan. Nah, bisa. Terus ada ini 3G text. Kalau 3G text ini bisa si teksnya itu menjadi lebih ganda kan. Jadi kelihatan 3 dimensi gitu. 3 dimensinya kelihatan nyata. Kalau misalnya partisipnya itu diklik, maka gambarnya itu akan seperti ini, biasa saja, tidak terlalu menonjol. Tapi kalian bisa atur ininya sesuai dengan keinginannya seperti apa, bebas, dan warnanya juga bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya kalian mengklik oblique ini,
maka si gambarnya otomatis secara gini. Kalau ininya bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Terus di sini ada 3G shadow, yang mana 3 dimensi shadow ini merupakan bayangan, namun bayangannya itu ke bawah. Nah, ini bayangan ini bayangan dari tulisan tersebut. Dan bayangan ini bisa kita atur mau tebal atau tipisnya dari ininya. Nah, itu. Terus ada ini reflection. Nah, kalau yang ini jika dihidupkan, kita akan, kalau tadi yang 3D shadow itu bayangannya itu bayangan latarnya. Kalau ini bayangan dari bacaan tersebut. Ini tuh jika dihidupkan, jadi si teks ini akan berpadu dengan teks yang bawahnya. Itu tuh diri sendirinya sendiri. Kalau misalnya ditambah si vertikal ininya, maka ini akan lebih jauh atau lebih dekat dengan dirinya sendiri. Nah, itu seputar teks yang mana jenis-jenis fonts yang terdapat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada yang berbentuk persegi 6. Kita klik. Nah, ini merupakan stiker. Tuh, stiker ini bisa digunakan untuk menambah stiker, tuh menambah. Bebas gimana keinginan kita. Ini yang ada di sini tuh stiker gratis ya. Ini emoji kayak biasa. Kalau misalnya stiker ini merupakan stiker premium. Nah, tidak ada wifi. Stiker premium yang mana stiker ini berbayar dan harus di-download terlebih dahulu. Terus ada ini import. Ini merupakan penambahan gambar yang bisa kita tambahkan ke dalam tatanan tersebut. Tuh. Jadi gambarnya itu, ini hapus dulu ya. Jadi gambarnya itu tidak memenuhi latar, cuma sebagian dari latar tersebut saja. Crop ini biasa untuk meng-cut apa yang kita inginkan. Copy juga sama kayak seperti tadi. Terus ini sama semuanya ini sama. Sebenarnya ini sama semua kayak yang tadi, cuma ada bedanya. Kalau gak salah ini color filter ini bisa digunakan untuk merubah warna yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Terus ini eraser sama kayak tadi untuk menghapus, max juga sama. Nah, ini ada eraser bukan. Eraser yang di sini berbeda dengan teks yang di teks tadi. Kalau di teks mah gak ada eraser kalau gak salah. Ini eraser bisa digunakan untuk menghapus. Ini untuk menghapus. Misalnya dihapus, langsung klik. Nah, jadi kan gak ada gambarnya. Terus Terus ini. Nah, ini tuh ada tiga varian. Ada yang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Itu berbeda-beda fungsi ya. Kalau yang ini itu bisa digunakan untuk merubah lekak-lekuk
erasan yang kita inginkan. Misalnya kita membuat gambar seperti daun. Nah, lalu di sini ada pilihan lagi, ini untuk menghilangkan background yang ada di pinggirnya, yang ini untuk mengambil dalamnya saja. Misalkan contoh yang ini. Nah, jadi bentar. Nah, ini langsung centang. Nah, jadi seperti ini, tapi kepotong. Nah, terus apalagi draw ini untuk menggambar apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggambar kita ingin menggambar apa gitu. Nah, ini bisa di draw. Kalau misalnya space ini merupakan suatu gambar, tabel kolom kotak. Ini bisa digunakan sebagai alat pembantu kita untuk menggambar dan melakukan suatu gambar yang kita inginkan. Ini bisa diatur ketebalan dan keiniannya, bisa kalian pelajari sendiri. Terus di sini, nah ini di sini ada untuk mengubah color ini untuk mengubah warna tersebut jika dihidupkan. Nah, ini color background. Ini untuk background, ini bisa transparan. Kalau image ini bisa untuk ukuran gambar yang kita butuhkan untuk membuat apa, bisa diatur di situ. Terus ini merupakan image di mana di dalamnya itu terdapat beberapa gambaran bawaan yang bisa kita terapkan, misalnya seperti ini, sesuai dengan keinginan kita. Ini gratis dari aplikasi Pixellab. Terus ada ini From Gallery ini kita membawa dari From Gallery apa yang kita bisa tempelkan. Nah, kita bisa misalkannya kita bawa dari galeri kita. Nah, jadi kan gambarnya jadi berubah. Kalau from cam itu ya dengan keadaan muka kita gitu. Kalau misalnya dihidupkan, kita bisa memotret langsung objek yang ada di depan kita. Terus satu lagi yang ini, yang gambar tongkat. Nah, ini di dalamnya itu terdapat beberapa filter, yang mana filter ini bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita. Bisa kalian coba sendiri untuk ininya, untuk lebih jelasnya. Terus yang gambar kotak-kotak ini, kotak tumpuk dua, saya gak tahu namanya apa. Ini tuh bisa digunakan untuk mengkunci, misalkan gini, untuk mengkunci sebuah teks atau gambar. Nah, misalkan ini agar si gambar yang merahnya itu tidak goyang-goyang, tidak berubah ke mana aja, bisa dikunci. Kuncinya tekan sehingga menjadi merah, jadi hanya teksnya saja yang bisa bergerak, yang ininya tidak bisa. Terus kalau kita ingin menyatukan agar si teks dan gambarnya itu bisa bersatu dan tidak bisa dipisahkan, ya kita bisa tekan yang ini, tekan ini, terus tekan yang ini, yang kotak dua itu, terus ininya centang,
sampai berbentuk checklist, lalu klik lagi yang tadi. Nah, terus kasih tanda klik OK. Nah, jadi yang teks dan gambar tadi itu bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Sudah, terus apa lagi ya? Ini untuk gradien untuk ukuran yang kita inginkan. Ini untuk zoom atau si zoom bisa digunakan memperbesar dan memperkecil teks agar lebih kelihatan. Jika tidak kelihatan gambarnya bisa di ini. Kalau misalnya kan ini posisinya 100%. Nah, kalau misalnya si tanda plusnya ini tidak diklik, maka si gambarnya itu akan terus bergerak kalau misalnya kita gunakan. Tapi kalau misalnya diklik itu akan mengunci kayak gitu. Kalau ini untuk kembali ke tempat asal semula. Terus kalau ini yang titik 3 ini bisa digunakan untuk menyimpan ataupun apa sesuai dengan apa yang ada di sana. Kalau yang ini itu untuk menambah kuotas bawaan yang terdapat dari aplikasi ini sendiri. Kalau ini mungkin kalian juga tahu, ini digunakan untuk share ataupun save galeri. Kalau misalnya di share, kita bisa share ke sosial media kita. Terus, nah ini ada dua, save as project dan save as image. Kalau misalnya save as project ini, kalian bisa menyimpan project yang kalian buat itu tidak langsung hilang gitu. Jadi bisa digunakan di lain waktu dan kalian bisa menyimpannya dengan misalkan dikasih nama latihan 1. Latihan misalnya. Nah, saving done. Pengesapan selesai. Nah, kalian bisa membuka lagi file yang kalian save itu di sini di open PDF file. Nah, latihan. Nah, bisa langsung ada tanpa harus mencari dan membuat lagi apa yang kalian butuhkan. Kalau misalnya save as project, kalau misalnya save as image, kalian ini otomatis menyimpannya ke dalam galeri memori HP, jadi gak bisa diubah lagi. Nah, ini PNG ini bisa JPG ini bisa diubah ke dalam bentuk PNG sesuai dengan keinginan kita. Terus ini harus diperhatikan dalam menyimpan gambar itu, yang di mention ini harus diperhatikan agar resolusinya itu harus ultra, gak boleh yang lain. Karena apa? Karena ultra itu merupakan resolusi yang emang paling tinggi, dan jikalau kalian mencetak apa yang kalian gambar itu gambarnya itu akan terlihat jernih dan tidak pecah, si gambarnya tidak pecah, jadi bisa di print out gitu sama kalian. Kalau misalnya bikin sertifikat ataupun apa itu bisa di print. Nah, tanda plus ini yang terakhir ini bisa untuk menambah teks, stiker, sama saja yang kayak di bawah from gallery dan draw, itu sama saja, cuma bisa kalian ulik lagi sendiri. Nah, mungkin itu saja mengenai tools yang ada di Pixel Lab.
Maaf jika misalkan tidak diterangkan satu persatu. Mungkin kalian bisa mencoba sendiri apa yang kalian ingin ketahui dari tools-tools tersebut sebelum kalian mempelajari apa yang ingin kita pelajari ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua, agar kedepannya tidak banyak bertanya lagi mengenai tools yang ada di aplikasi ini, terutama bagi pemula. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.